Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah salat fardu 5 waktu Masjid Raudhatul Jannah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semuanya saya cintai karena Allah, saya hormati, saya muliakan, dan juga saya doakan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bukan basa-basi, tadi Bapak Ustadz sudah memukadimahkan acara ini. Senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah. Serius ini, bukan basa-basi. Enggak ada yang menduga kalau hari ini kita masih hidup, betul Pak ya? Makanya tadi doanya pagi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun tadi malam misalnya enggak sholat isya, misal, atau mungkin ya Allah dosa-dosa besar tadi udah kita lakukan tadi malam, kita hadir di sini mendadak, tubu ilallahi taubatan nasuha, masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau langsung meninggal, atau puasa kita kemarin cuma dapat lapar dan haus, sekarang bisa diperbaiki Pak, makanya puasanya 29 hari ya. 29 atau 30? Yang mulai hari Ahad ya 29 kelihatannya ya. Yang mulai hari Sabtu 30. Yang enggak benar tuh yang 28, kalau enggak yang 31 itu enggak benar tuh. Enggak ada dalilnya ya. Ya, jadi alhamdulillah puasanya sebulan. Coba kalau puasanya cuma 7 hari, sekarang udah Idul Fitri. Kemarin ngelihat yang enggak benar, belum baca Quran. Baru mungkin baca Qurannya baru sampai ayat kursi udah hatam, udah harus berhenti. Jadi alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan hidup. Hidup aja udah lumayan lah. Karena hidup itu udah persyaratannya harus hidup dulu nih. Kalau udah mati ya udah tinggal mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di alam barzah. Tapi kalau masih hidup nih masih ada perbaikan bisa. Tadi kata Ustadz, nikmat sehat, nikmat iman Islam. Nah ini nih, nikmat iman Islam nih terutama ya. Kalau sehat aja, non muslim sekarang ada nggak yang sehat? Ada. Ya kita bukan ngeremehin ya. Hewan
kucing di rumah saya sehat tuh. Ya kan? Jadi bukan berarti kita nggak mensyukuri nikmat sehat. Jangan GR kalau sehat doang. Apa GR itu, Pak? Gede rasa itu ya. Overconfident. Tapi kita alhamdulillah ya Allah, kita bukan berarti merasa soleh, bukan merasa soleh, tapi alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah, mau taat pada Allah. Itu yang mahal tuh. Kok bisa mau taat padahal punya hawa nafsu? Enak kan kalau pagi-pagi gini tidur ya Pak ya? Alhamdulillah mau mengalokasikan, menyempatkan diri untuk meningkatkan ilmu, karena iman tanpa ilmu nggak ada derajat. Iman tanpa ilmu nggak ada derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya, mau dapat darajat ya harus ada ilmunya, imannya. Al-Mujadilah ayat 11. Ya baik, sekali lagi alhamdulillah bersyukur masih dihidupin. Ya Allah, kalau udah mati itu ya, saya ngebayanginnya. Bisa nggak ngebayangin mati? Bisa nggak Pak? Bisa. Bapak lihat surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Ada itu gambarannya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah itu memegang nyawa kita Pak. Allah yatawaffal anfus, diri kita ini dipegang oleh Allah, nyawa kita hina mautiha, waktu nanti kita mati. Jadi kalau ada orang mati itu apa jawabannya? Kenapa sebabnya? Karena udah waktunya diambil sama Allah. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, yang belum mati di waktu dia tidur. Nah tuh ada tuh, walaupun enggak 100% ada persamaannya. Coba kalau lagi tidur itu mimpinya mimpi buruk, kira-kira mau bangun apa mau terus? Mau bangun, walaupun ya bukan walaupun ya apa maunya bangun lah. Kalau bangun pasti jawabannya aduh alhamdulillah cuma ngimpi, betul Pak ya? Dilihat jempolnya, kenapa Pak jempolnya? Tadi di ngimpi perasaan dicatok ular, padahal jasadnya ngegoler, tahu ngegoler ya? Jasadnya tuh terbujur kayak orang tidur gitu, kelihatannya enak, bahkan mungkin ngorok, padahal itu ruhnya lagi disiksa itu. Dan itu penderitaan ruh itu lebih dahsyat daripada penderitaan jasad. Walaupun Bapak saat itu ngantongin duit 10 juta, mobilnya Toyota Camry, bisa nggak nolong Bapak itu mimpi buruk jadi mimpi indah? Atau mimpi sebaliknya, mimpinya mimpi indah. Biasanya kalau mimpi indah, kalau dibangunin gimana responnya? Ya, cuma ngimpi, betul Pak ya? Iya, habis ini bayar utang lagi, betul? Bayar utang lagi, nyekolahin anak di sekolah apa terpadu itu, tahu terpadu? Terpaksa pakai duit, ya kan? Iya, ya sholat lagi, puasa Ramadan, ya kalau masih hidup masih ada kewajiban. Tapi kalau ada iman, Allah nggak mendolimi kita. Matinya juga yastarihu minasobidunya wa adaha ila rahmatillah. Mukmin itu hidupnya semuanya penuh pahala. Sehatnya bersyukur dapat pahala, susahnya bersabar dapat pahala, matinya ke rahmatullah. Itu hadis itu saya baca dari Abu Qatadah Ibni Rif'i Al-Ansori. Al-mu'min yastarihu, al-abdul mu'min yastarihu min nasobidunya wa adaha ila rahmatillah. Kembalinya ke rahmatullah, enggak didolimin asal kita kenal Allah. Lagian Allah mendolimi kita, apa untungnya? Kita yang mendolimi diri sendiri, bukan Allah. Jadi kalau ya kayak gitu Pak, kalau mimpinya indah enak, pengennya malah mimpi, maunya tidur terus, dibangunin nggak mau. Itu padahal ya mungkin di dunianya tidurnya cuma pakai autan. Ada kan orang tidur pakai autan ya?
pakai sarung di atas beca, kalau ngimpinya indah, nggak mau, betul Ustaz, iya nggak mau dibangunin, ganggu aja nih, gitu. Jadi mati itu cuma dua pilihannya, kalau nggak susah seneng, nggak ada tengah-tengahnya. Iya, oh dia orangnya kadang ke musola, kadang ke majelis alkohol, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Baik, aduh pembukaannya, berapa menit nih Pak, biar ngedengerinnya ikhlas? Berapa menit biasanya Ustaz? Ini, sebuah. Ya udah, kalau kuat sampai jam 6 ya Pak, kalau nggak kuat setengah 7 ya, setuju Pak ya? Iya. Nggak ada nasi uduk kan? Nggak ada, kayaknya sampai setengah 8 ini kayaknya kalau nggak ada nasi uduk. Kalau ada nasi uduk kan buru-buru pengen makan ya kan? Aduh ya Allah, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya diundang. Tapi mohon maaf juga ya Pak, namanya ban serep, ya apa kadarnya lah ya kan. Tadi kata Ustadz kan harusnya Ustadz dari Tambun, nah, ternyata yang datang orang Villa Mutiara. Ini habis kebanjiran ini Pak ya. Nah. Jadi enggak apa-apa Pak, ya Allah, santai aja Pak. Ya maksudnya, ya saya malah lebih enakan begitu daripada yang ceramah hari ini. Al Ustadz, doktor, siapa, LCMA misalnya gitu ya. Waduh, kalau salah saya takut juga tuh kalau ada nama-nama begitu. Tapi saya sekarang ya udah, makanya kan mukadimahnya tadi bunyal Islamu ala khamsin. Itu yang mau kita bahas. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Baik, kita mulai. Pokoknya kalau udah mulai menjenuhkan, kalau saya lihat udah banyak yang tidur, saya nggak lama-lama nih. Sayang, nanti habis maghrib ada lagi nih, ya kan? Habis asar, sebelum nanti buka puasa ada undangan. Jadi ngirit-ngirit suara gitu ya. Astagfirullah. Mukadimahnya saya awali. Rukun Islam ada 5. Puasa Ramadan itu nomor berapa Pak? Jangan katanya ya, jangan katanya. Yang tahu benar-benar, saya pernah baca hadisnya Pak, nomor sekian. Atau saya dengar dari ustadz yang saya yakin dia sahih, orang tamatan Mesir atau mungkin tamatan mana lah gitu ya. Saya tahu banget kualitasnya dia. Gimana Pak? Kalau saya tanya, rukun Islam keberapa puasa Ramadan itu? Ada lagi yang lain? Lah nggak apa-apa kan, ini baru ketiga, kan ada 5. Kali aja yang pertama, apa yang ke-5 gitu, apa yang ke-4. Lah ini penting Pak, ini yang disebut beramal pakai ilmu. Jangan ngeraba-raba, katanya, entar kejeblos. Tapi ini sih mau nomor berapa, yang penting Bapak tahu, rukun puasa itu tahu, udah aman. Tapi kalau 5-5-nya nggak beres, puasanya juga nggak beres nantinya. Apa rukun puasa itu? Pokoknya puasa itu yang membatalkan puasa gitu maksud saya ya. Ada rukun, ada yang membatalkan. Yang membatalkan itu cuma 2 nih. Cuma 2 Pak, nggak usah banyak-banyak. Apa ya? Mengeluarkan sesuatu dengan sengaja, batal tuh. Saya nggak usah kasih tahu ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan sesuatu dengan sengaja, batal. Memasukkan sesuatu dengan sengaja, batal. Lihat gaya saya. Bukan begini ya. Bukan begini, bukan. Saya bilangnya begini. Tapi kalau ada hubungannya sama ini, batal. Misalnya infus, ya kan? Nah itu bikin kenyang. Gitu. Tuh puasa ilmunya paling enggak itu. Ya jelas pengaruh nih, makanya rukun Islam udkhulu fisilmi kafah. Itu orang-orang yang beriman yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Tuh. Kalau ngaku beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan sholat doang nggak puasa, puasa doang nggak sholat dan sebagainya. Atau Ramadan sekarang, puasa aja nggak baca Quran aja nggak sholat, ya parah juga. Nomor berapa tadi Pak? Nomor 3 ya Pak? Terima kasih. Ada lagi yang lain sebelah sini? Nggak apa-apa ya Pak, saya interaktif begini, biar Bapak nggak ngantuk. Daripada nanti sibuk sendiri begini, tersanjung. Tapi kalau saya, ya enggak sering-sering kok saya nanya. Enggak apa-apa. Untuk hal yang benar kayak gini buat belajar jangan takut salah. Orang korupsi aja nggak takut-takut, ya kan? Orang nyolong motor 2 menit aja cepet nggak takut. Ini kan buat bener, pengen bener. Insya Allah kalau salah pun udah dinilai ibadah oleh Allah. Pasti Bapak juga jawabnya nggak sembarangan, udah mikir-mikir lama itu. Ya kan 3 kayaknya deh, ya kan?
Ada lagi yang lain Pak? Nggak ada nih yang lain. Ya udah. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama syahadat. Wa iqamis shalah. Mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga apa? Zakat. Gini aja Bang, gampangnya. Lihat di Quran, kalau ada sholat pasti sesudahnya zakat, ya enggak? Aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat duit, itu nggak bisa dilepas tuh. Karena manusia itu cuma manusia yang doyan duit, yang Allah ciptain. Kucing nggak doyan, malaikat nggak doyan, iblis juga nggak demen. Makanya habis itu dalil lain ada nggak selain aqimus sholah wa atuz zakah? Ada. Fasolli li rabbika wanhar. Pernah dengar ayat itu? Di mana tuh dengarnya? Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Habis sholat kurban. Itu artinya apa? Sholat duit. 3 tuh branding, ya. Yang keempat baru saumi Ramadan. 3 hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pertanyaan lagi. Kalau disuruh milih-milih, kalau disuruh tapi kan nggak boleh nih. Kira-kira yang paling penting nomor berapa, Pak? Yang pertama kata Pak Saidi. Mohon maaf ya, saya kenalnya cuma Pak Saidi doang. Yang undang saya Pak Saidi. Jadi kalau ada apa-apa salahin aja dia tuh. Lo mengundang orang yang nggak bener diundang-undang gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa dia aja tuh marahin Pak. Saya mau diundang doang. Ya. Di sini saya disuruh menyatakan kebenaran katanya. Pak, nyatakan kebenaran. Jangan hanya beraninya membenarkan kenyataan. Gitu katanya. Katanya biasakan kebenaran Pak. Jangan Bapak beraninya cuma membenarkan kebiasaan. Gitu katanya. Ya udahlah insya Allah. Jadi yang paling penting mana? Di antara nomor 1 sampai 5? Kalau disuruh milih, ya semuanya penting. Cuma gara-gara 1 ini semuanya benar. Coba deh nanti kita bahas sampai jam 6 kan katanya kan janjinya. Kali Bapak habis ini ada yang mau jogging, mau olahraga barangkali. Yang mana Pak jawabannya? Nomor 1 Ustaz. Namanya nomor 1, itu yang paling penting lah. Apa tadi? Syahadat. Cuma kan nanyanya pasti Bapak, syahadat itu implementasinya gimana? Apa prakteknya buat sehari-hari itu gimana? Kalau sholat kan tahu ya, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ya kayak gitu bentuknya. Zakat ya 2,5% keluar kalau udah nisabnya kena 85 gram emas, misalnya 1 gramnya 1 juta aja gampangnya biar ngitung. Berarti kalau punya duit 85 juta, 1 tahun gak dipakai-pakai, keluar 2,5%. Itu duit nganggur, ngegelenggem, gak produktif, keluar 2,5%. Nggak boleh lebih. Ah, gue orang kaya 3% aja nggak boleh, 2,5% aja. Ibarat duit 1 juta itu cuma 25.000. Kalau duitin 1 juta. Saum Ramadan, bulan Ramadan, jangan bulan lain. Nanti bulan Syawal puasa Ramadan. Ada nggak orang yang puasa Ramadan di bulan Syawal? Ada Pak, sengaja dibatalin gara-gara mudik. Hati-hati tuh. Mentang-mentang sekarang udah boleh mudik, kan bisa musafir gitu loh. Musafir sekarang kayak apa sih saya mau tahu? Pulangnya kemana? Kecuali pulangnya ke Banda Aceh, ke Gorontalo. Nah itu munafir tuh. Ingat ayat itu ditutup wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Biar katanya di atasnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ada kan itu ya, siapa yang musafir atau yang sakit diganti di hari lain. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kalau emang mau dikasih fidyahnya lebih dari 1 orang boleh, lebih baik mau bayar fidyah misalnya yang nggak mampu. Tapi kan ditutup ayat itu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kecuali kalau emang udah bener-bener dompetnya kecopetan misalnya, tapi jangan sampai ya. Aduh ya Allah, ya mau ini gimana ya, terpaksa buka ya.
Makanya udahlah ya, hati-hati tuh. Takutnya nanti sengaja begitu, kalau nggak kesampaian umurnya gimana? Masih punya utang 1. Ya, tuh saum Ramadan yang keempat. Yang kelima apa tadi? Pergi haji. Saya katakan ini bukan ini ya, karena memang begini Pak. Ada dalil Quran bunyinya begini. Kenapa saya katakan ini penting nomor 1? Yang lainnya runtuh. Ada kata-kata begini, Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu surat nomor berapa? Asy-Syu'ara. Bukan Asyura ya. Nih saya ajak nih bapak-bapak biar akrab sama Al-Quran. Jadi jangan sampai ngakunya orang Islam sama Quran asing. Tadi baca surat apa imamnya? Kulhu. Ada emang surat Kulhu? Ada Pak? Adanya Al-Ikhlas, betul Pak ya? Iya, maksudnya kulhu. Kulhu apa artinya? Kul itu katakan hu, nggak ada artinya hu itu. Kalau huwa, ada huwa, dia. Kalau mau, ada yang ketawa kayaknya itu ya. Ya, kul huwa, ada ini kulhu. Ya nggak tahu deh maksudnya apa ya. Nah, iya. Sampai mana tadi saya nyala? Apa? Oh iya, tentang Al-Quran. Saya udah kesana-sana lupa lagi mau balik nih. Asy-Syu'ara, iya, Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara itu ada kata-kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak. Itu maksudnya, itu tafsirannya semuanya nggak bermanfaat. Punya anak, punya harta buat zakat, punya harta dibikin masjid buat sholat, punya anak yang ngedoain, Robik Firli, wali daya, anaknya soleh semua, nggak bermanfaat. Ilaman atallah, anaknya soleh aja nggak bermanfaat tuh. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mau datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, masya Allah, sampai sebegitunya amalan hati itu. Orang kalau amalan hatinya nggak beres, sholatnya ria, betul Pak? Kalau di sini, wah pakaiannya udah kayak gini, kayak saya gini, pakai jas ini, pokoknya minimal kemeja lah. Namanya juga mau jadi imam ya, bukan nyindir imam ya bukan. Semua yang mau ke masjid semuanya makmumnya demikian. Tapi kalau di rumah bajunya apa? Kaos dalam doang. Yang punya jenggotnya copot dulu. Biasa pakai peci lepas. Tapi kalau di sini, wah udah kayak apa udah pakai cilok, cilak ya kan? Oh, udah sarungnya diputar-putar sampai nyekek gitu kan. Apa kalau di rumah sholatnya, wow, kaosnya oblong, ada belacannya Blue Band di belakangnya. Habis nggak ada Pak Ustadz di sini, nggak masuk TV ya kan, nggak disorot gitu. Coba itu kan itu akidahnya udah rapuh Pak. Ada kan bahkan sholatnya orang munafik itu surat An-Nisa 142, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Surat nomor 4 ayat 142. Itu yang saya bilang tadi, akrab sama Al-Qur'an, tahu nomor maksudnya gitu tadi itu. Jadi kalau disebutin nama ini tahu nomornya. Oh, nomornya nomor 4 An-Nisa, nomor 1 apa? Al-Baqarah. Nomor 1 Al-Fatihah. Iya, nomor 2 An-Nas. Betul, Pak? Al-Baqarah. Nggak bisa ditipu ternyata ya. Nah, 114 baru An-Nas. Munafik itu kata Allah dalam surat An-Nisa tadi, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafik itu hendak menipu Allah tapi Allah lah yang menipu mereka. Idza qamu ila sholati. Nih ciri-cirinya munafik. Munafik nih ciri-cirinya, bukan kata saya, bukan kata Nabi, kata Allah langsung. An-Nisa 142. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berangkat sholat, entar aja. Kusala itu artinya males. Nyuci mobil dulu. Nyuci mobilnya pakai sikat gigi. Pernah ngeliat orang nyuci mobil pakai sikat gigi? Itu saking tumak ninah namanya. Apa namanya? Iya, apa yang detail-detailnya. Pak, kok pakai sikat gigi? Iya kalau nggak gini nggak bersih ya. Sikat yang lain gede. Sampai Allahu Akbar, angke wae lah. Tahun ke wae, entar aja lah itu mah. Nih mobil gua nih gede nih,
Allah mah kecil, gitu Pak, dalam hatinya. Lah iya, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dia sendiri menyaksikan kekufurannya itu. Lah buktinya dia panggil Allahu Akbar, entar aja tuh orang, entar aja nyuci dulu. Atau mungkin sengaja, atau yang punya motor nyuci motor dulu. Nanti kan bisa Isya jam sekian. Nanti di luar Ramadan, sekarang mah jarang biasanya. Punya TV, mentang-mentang TV-nya gede, mereknya Samsung apa saya pernah lihat itu 43 in, gede Pak ya? 43, ada tulisannya 43 gitu, nempel di tembok, pernah lihat? Kalau dan berkumandang Allahu Akbar, antar dulu ah. Ini masih rame nih. Sinetron apa namanya? Tahu. Sinetron ini cerita apalah lupa saya. Oh itu tuh yang parah mah yang lagi zaman AFF tuh. Lagi AFF yang Indonesia lawan Singapura tuh. Banyak yang gak sholat isya itu. Yang adu penalti itu. Waduh ya sholat isyanya pada jam 11. Bener-bener ya. Karena adu penalti itu. Ya, jadi kalau Allahu Akbar, nonton TV berarti tetap nonton TV, ganti aja adzannya. TV Akbar, setuju? Walaupun hatinya nggak mau bilang, habis gimana ya? Tuh pasti gitu, habis gimana ya? Itu namanya wa innahu ala dzalika lasyahid. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cintanya sama harta dia keterlaluan soalnya. Ya, tuh kalau nggak benar akidahnya munafik yuraunan nas. Saya lanjutin surat An-Nisa tadi. Yuraunan nas, mereka minta perhatian manusia, cirinya orang munafik itu. Kalau nggak rame nggak mau sholatnya. Ini subuh kalau di luar Ramadan kayak gini Pak, ramenya Pak. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah benar-benar. Jadi kalau jangan sampai nggak mau sholat subuh, kalau subuh mah sepi. Tapi ntar Idul Fitrinya datang. Ya kan? Idul Fitrinya datang, sholat subuhnya nggak datang. Kenapa? Kalau sholat subuh sepi, lagian cuma 2 rakaat, nggak ya kan? Udah datang capek-capek berapa rakaat? 2. Makanya jangan 2 dong. Qobliyahnya juga, ya kan? Sholat sunnah fajarnya juga datangnya cepet. Kayak tadi tuh saya lihat, berebutan pengen sholat sunnah fajar. Raudhatul Jannah, mudah-mudahan, masya Allah, Allah barokahi semua yang ada di sini Pak ya. Nggak nyangka baru kali ini saya lihat ya, apa emang karena masjidnya sempit ya? Udah buru-buru pengen salat sunnah fajar. Ya itu ya, jadi dia cari perhatian orang. Saumnya juga begitu, tahajudnya begitu. Ditanya nih, Pak Saidi aja lah, saya cuma kenalnya Pak Saidi doang. Iya, Pak Saidi kenapa kok lemes banget hari ini Pak? Iya Pak Rahmat, biasanya saya tahajud cuma 2 rakaat. Tadi malam saya 8 rakaat, witirnya 3. Siapa yang nanya kayak gitu ya kan? Itu namanya sum'ah, namanya apa? Pengen didengar. Lah kalau tahajud ya menang-menang wae kan? Ya nggak usah bilang aja apa kayak, iya Pak agak capek emang tadi malam nih. Itu ya pulang agak malam, jadi dirahasiain gitu, tutup-tutupin lah. Nggak usah bilang, iya tahajudnya biasanya 2. Ini tadi malam 8 rakaat. Kata Rasulullah kan, Rasulullah sholat malamnya 8 rakaat, terus witirnya 3 gitu kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ngikutin tuh, panjang amat jawabannya. Udah cukup. Ya itu termasuk sum'ah. Puasanya begitu, pengen kelihatan, masukin status. Alhamdulillah puasa hari ini sukses. Nah itu kan syahadatnya, ya emang sih maksudnya pengen informasiin, ya kan? Tapi sih takutnya kan cie puasanya. Kalau ada orang yang dengar gitu gimana? Bukankah ikhlas yang paling mudah itu kalau cuma kita dan Allah saja yang tahu, bener Pak? Diusahain itu. Tapi kalau orang lain sampai tahu ya gimana lagi? Mau pergi haji, nah haji nih yang parah nih, ya kan? Haji itu parah loh Pak, banyak godaannya itu. Sampai Ka'bah, foto di depan Ka'bah, ada nggak gitu? Ada, belakangnya cepret ya kan? Masukin ke foto profil, ada nggak? Orang sini mah nggak ada, ya paling sekitar belum pernah ya. Paling ngebohong ya, paling Islamic Center kali ya, yang ada Ka'bahnya belakang. Ya, tapi kalau nanti beneran jangan Pak, ya janganlah. Aduh, ngapain? Cukup tetangga aja yang tahu lah. Kita izin mau safar ya kan, izin mau bepergian jauh, titip rumah, titip mungkin kalau ada anaknya titip anak ya Pak ya. Ini tolong ini gini, mau berangkat haji. Udah cukup tetangga-tetangga sekitar aja, nggak usah dimasukin ke sini. Kalau masuk ke sini nanti sejagat raya antero dunia maya tahu semua.
Ntar jawabannya apa? Wah, nggak sengaja apa iya nggak disangka ya. Pak Rahmat itu padahal cuma kemana-mana naik Vespa, tapi kok udah pergi haji. Cie, ya kan? Jadi hati saya gimana gitu kan? Nah itu kalau bapak kuat iman ya silakan aja pamerin. Kalau saya mah nggak kuat, lebih baik ditahan. Kalau nanti orang lain tahu ya udah nggak apa-apa. Nanti gimana Pak kalau nggak diumumin nanti nggak dipanggil haji. Lah emang wajib panggil haji? Nah itu kan akhirnya nggak beres lagi, dapat undangan. Misalnya nama saya aja deh, bapak-bapak nggak mau diomongin kan? Misalnya yang terhormat Rahmat Hidayat. Wah Rahmat Hidayat doang, gue udah pergi haji kok nggak ada hajinya nih, ya kan nggak bakal hadir deh. Nah, itu kan nggak ikhlas. Atau dipanggil Pak Rahmat, nggak mau nengok. Pak Rahmat nggak mau nengok. Haji Rahmat, wait, lah baik. Jawabannya bukan wait doang, lah baik gitu katanya. Saking udah pergi haji, kan gitu kan ya? Lah baik Allahumma lah baik gitu kan? Iya dipanggilnya bukan wait doang, bukan iya bukannya tapi lah baik. Lagian juga udah pergi haji kan, kalau orang lain yang manggil nggak apa-apa, yang penting jangan ngumumin ya Pak. Wih panggil saya haji, atau punya usaha, tadinya toko beras Rahmat, karena udah haji, toko beras Haji Rahmat, wah, biar lebih barokah. Ya biar ketahuan udah pergi haji. Ya aduh, itu tuh iblis itu halus Pak, lebih baik kalau kita takut mendingan gak usah lah. Kalau kita takut ria mendingan gak usah. Lagi juga sahabat-sahabat Nabi juga nggak ada yang dipanggil haji kan? Iya, salawat dan salam ya Allah limpah curahkan kehadirat Haji Muhammad ada? Atau sahabat Abu Thalib. Ya kita paling enggak yang pakai lain lah. Ya kan, enggak pakai haji. Walaupun dia memang di Indonesia aja tuh haji itu ada. Enggak tahu di tempat lain ya. Seolah-olah kalau udah haji tuh harus dipanggil haji. Tapi kalau dipanggil haji ya enggak apa-apa. Haji, profesor, itu memang udah ustadz. Ya memang udah mereka mau manggil begitu. Bukan kita maksain. Ya itu ya, contoh-contoh kalau akidahnya nggak benar, kalau syahadatnya nggak benar, itu contohnya begitu, jadi sia-sia semua. Orang berbuat zina, itu kenapa? Karena dia, ada hadis begini bunyinya, bunyinya begini. Qala Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman seorang pezina ketika dia sedang berzina. La yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak beriman seorang pencuri kapan? Ketika dia sedang mencuri. Nah itu masalahnya Pak. Habis nyolong, uangnya belum dikembaliin, mati. Nah loh, gimana tuh? Udah jadi sperma, udah jadi anak, jangan-jangan anaknya pakai uang haram itu hasil nyolong, hasil korupsi. Habis berzina, pulang-pulang belum taubat mati di jalan, mobilnya kecebur jurang misalnya. Itu yang penting, makanya selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta selalu istiqomah, itu tafsirannya ada. Tuh kan ngerinya gitu. Tidak beriman seorang yang males sholat, sama bukan itu doang. Tidak beriman yang males sholat, kapan? Ketika dia sedang tidak sholat, ketika sholatnya bolong-bolong. Tidak beriman seorang yang meninggalkan puasa, kapan? Ketika dia sedang membatalkan puasanya. Hati-hati loh Pak, ya Allah kalau sengaja ninggalin. Itu kan berarti apa? Enggak menganggap Allah Rob yang pantas untuk disembah. Sholat nggak mau, puasa nggak mau, itu anggap Allah apa coba? Ngeremehin banget orang kayak gitu coba. Yang lainnya aja nurut kok sama Allah. Matahari nurut dari dulu sampai hari kiamat nanti terbit di sebelah timur, betul? Ikan dari dulu kucing makannya ikan, nggak berubah-berubah. Nurut itu Pak, bertasbih kepada Allah. Apalagi ya cuma manusia aja kan yang kalau disuruh ngeyelnya banyak. Suruh sholat subuh jam 4:30, tadi jam 4:45. Ini hari gini kira-kira ada nggak yang baru sholat subuh nih? Ya nggak tahu juga sih ya. Kalau bulan Ramadan nanti di luar Ramadan biasanya ada. Kalau bulan Ramadan aja sholat isya. Kalau bulan Ramadan jam 9 malam udah sholat isya, udah belum? Udah. Nanti nih tanggal 2 Mei insya Allah kalau panjang umur, tanggal 2 Mei 2022 itu jatuh hari Senin. Kira-kira ada nggak ya yang jam 9 malam belum sholat isya? Nah, Bapak yang jawab ya. Nah, jadi kalau itu sampai terjadi, itu namanya dia hamba Ramadan. Hamba apa? Hamba Ramadan, bukan hamba Allah itu. Ciri-cirinya gitu. Baik Bapak-bapak sekalian, azani Allah wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya akan kembali tadi.
Semuanya merusak amalan-amalan kita ini rusak kalau syahadatnya nggak benar. Yang mencuri bisa mencuri karena merasa nggak diawasi Allah. Diawasi itu muraqabah ya. Allah itu sifatnya raqib. Ada dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul. Wah, panjang itu, ada lagi di bawahnya ya. Ada Ar-Raqib. Jadi kita punya jiwa muraqabah kalau memang kita itu memang ingin berbakti kepada Allah. Selalu diawasi. Muraqabah itu mendahulukan apa yang Allah dahulukan, membesarkan apa yang Allah besarkan, kabbaro, takbiru, ma kabbar, adzoma, ta'zimu ma adzomahullah, tasghiru ma sagharahullah. Ya. Kalau memang kata Allah besar, besarkan. Kalau kata Allah kecil, kecilin. Kalau Allah ngeremehin, remehin. Jadi, oh ya ini sama Allah nggak boleh. Ya udah jangan. Jadi nggak jadi berzina, nggak jadi mencuri, nggak jadi. Nah, itu kan karena akidahnya benar. Jadi merasa diawasi. Suami juga kalau tauhidnya benar, kalau syahadatnya benar, dia membahagiakan istri karena ingin ridho Allah, bukan cari perhatian istrinya. Oh, keren kan? Coba. Bismillah, saya mau ngebeliin istri saya ikan bandeng presto, kesukaannya. Dalam rangka ingin mencari ridha Allah, membahagiakan istri. Sampai rumah istrinya udah makan, dikasih kucing. Sakitnya tuh di mana? Di sini Pak. Kalau udah umur 40 didengkul ya. Jangan gitu, tuh nggak ikhlas namanya, tuh syahadatnya nggak benar, merasa nggak diawasi Allah itu. Tenang aja, Allah tahu kok. Kalau emang benar-benar syahadatnya bagus, dia akan berkata demikian. Istrinya bilang nih, Pak, maaf ya, mama udah kenyang, Umi udah kenyang, kasih kucing aja ya. Jangan bilang, mama, saya udah antri-antri, capek-capek, hujan-hujanan, antrinya nomor 16 loh, lama, dikasih kucing, yalah nggak tahu terima kasih banget. Kalau ngomong begini, ikhlas nggak? Apa yang ada? Kata istrinya, papa baru ngebeliin presto gitu aja ngungkit-ngungkit, ya nggak? Ribut yang ada. Tuh kan kalau nggak ikhlas begitu. Tapi kalau jawabannya, oh gitu ya mama udah makan, ya udah buat kucing aja ya Pak. Iya, ya udah nggak apa-apa deh. Emang udah rezeki kucing, betul nggak? Kan enteng. Walaupun katanya udah di depan mulut, kalau emang belum rezeki nggak kemakan kan? Ada nggak orang habis makan keluar lagi? Ada, karena mahnya parah. Ada kan? Ada. Kalau emang belum rezeki, oh hati-hati Pak. Minum makan itu juga rezeki Pak. Jangan duit doang. Nggak susah, nggak mudah loh. Ada orang pengen makan durian, belum punya duit nih. Aduh, pengen makan durian banget, belum punya duit. Giliran udah punya duit, nggak boleh makan durian, ada nggak? Lah itu ada, itu belum rezeki itu. Ya jadi jangan rezeki itu hanya duit aja. Ya kayak gitu kan bisa makan. Saya pernah makan makanannya direktur di salah satu PT MM 2100, nggak usah saya sebutin. Itu makanannya nggak ada garamnya, berasnya beras merah. Besok paginya saya lemes makan gitu. Iya, coba tuh. Padahal duitnya banyak Pak Direktur itu. Di MM 2100 itu. Saya nggak usah sebutin PT-nya, nanti Bapak kesono lagi. Ya kan? Tuh, kalau belum rezeki mah, aduh ya Allah, alhamdulillah. Jadi gitu, kalau tauhidnya mantap, semuanya di lini kehidupannya selalu dia enteng dan orang kayak gini pasti sholatnya bener. Kalau saya katakan tadi sholatnya juga karena Allah, bukan karena ria, puasanya demikian juga, nggak usah dimasukin status, haji zakatnya juga demikian, ya kan, pokoknya nggak harus pamer lah, ya nggak harus pamer. Nih ya, sodakoh di sini hati-hati nih, yang sodakoh di sini bisa mampu 1 juta sebulan, coba misalnya nih saya punya planning buat masjid ini 1 juta sebulan, perhatiin dulu keluarganya. Jadi jangan mengutamakan yang utama, tapi melalaikan yang lebih utama. Jangan sodakoh ke sini, tapi bapak ngasih ke anak istri tiap hari makannya KKN, kerupuk kecap nasi. Jangan. Atau bapak sodakoh kambing nanti nih ya, dari sekarang udah cita-cita pengen beli kambing. Nanti beli kambing 3 juta. Tapi kalau bapak masih punya utang, bayar utang dulu Pak. Jadi jangan, apalagi kalau yang utang sama tetangganya. Wah elah Ustadz si Fulan tuh ternyata dia beli kambing ya, utang sama saya aja belum dibayar. Dasar carmuk, tahu carmuk?
Carmuk itu apa? Ya cari muka gitu ya. Nah, hati-hati tuh. Jadi tentuin dulu yang mana yang paling utama. Utang itu yang paling panjang ayatnya itu di Al-Qur'an, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Waktunya tinggal dikit, enggak usah saya terusin. Itu paling panjang itu. Jadi sampai jam 6 nih. Apa terus? Terus ya. Janji ya udah ya. Ntar kalau ada yang kalau emang Bapak mau BAB atau mau pergi barangkali mau ke Taman Safari ya pulang aja dulu. Kali mau refreshing hari Ahad sama keluarganya. Ya, enggak sih, insya Allah juga enggak kuat lah kalau berlama-lama. Jadi saya tutup perkataan Ibnu Abbas. Jadi ngomong ngalor ngidul intinya ini nih. Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang paling pinter tafsirnya. Siapa namanya Pak? Abdullah Ibnu Abbas, tertera dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana dari kata-kata tadi ayat saya tadi apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang punya hati yang bersih itu punya 5 sifat. Kebayang nih Pak, kalau satu sifat aja 10 menit berarti 50 menit nih Pak. Pertama, qalbun salim itu terdiri dari 5 kata. Pertama, aslama, apa namanya? Aslama. Yang kedua, salama. Jadi kalau mau meraktekin syahadat dalam kehidupan sehari-hari ada 5 caranya. Pertama, aslama. Kedua, salama. Oh, awas nih, yang tebel-tebel, yang tipis-tipis, jangan salama. Enggak, saya nggak ngomong gitu tadi kan? Jadi L-nya yang tebel. Aslama, salama, istaslama. Apa? Istaslama. Yang keempat, salima. Yang kelima, salama. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal saya kasih Coca-Cola nih. Pertama, aslama. Kedua, salama. Ketiga, istaslama. Yang keempat, salima. Yang kelima, salama. Satu-satu dulu. Pertama, aslama. Orang yang punya hati bersih dia punya sifat aslama. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Itu perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim, patuh engkau. Berarti di situ artinya patuh. Na'am, aslamtu lirabbil alamin. Aku patuh kepada Allah pencipta alam semesta ini. Jadi orang Islam itu yang hatinya bersih, yang syahadatnya benar, dia patuh. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Pertama itu tuh. Kalau ngaku beriman, kalau benar-benar sama Islam ini ada perhatiannya, kalau ada perintah dari Allah, katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi jangan sami'na wa asoina. Ada lagi tuh, kami dengar tapi kami bermaksiat. Jangan. Dengar ya Allah, ada adzan berkumandang. Ya cepatlah tunjukin kalau Allah itu yang di nomor satuin. Nggak usah pakai dianalisa lagi. Nggak usah pakai gimana ya kalau subuh di masjid nanti terlambat sampai kantor. Itu nggak sami'na wa ata'na namanya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada kantor. Setuju? Nah iya dong, saya harus katakan itu. Kalau mau nggak terlambat ya dari rumah berangkat jam 4, biar nanti di jalan sholat subuh berjamaah di masjidnya di jalan. Setuju Pak ya? Itu jangan malah kalau sholat subuh di Raudhatul Jannah nanti sampai kantor jam berapa? Akhirnya sholat subuhnya jam 5:30 udah terang. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Udah nggak usah banyak. Kan begini Pak, menurut ilmu ini, mentang-mentang dia udah kuliah S3, S4, apalah namanya SS5 itu ya, udah sampai ini dianalisa lagi. Ini udah nggak setuju nih, boleh nih pernikahan pakai agamanya beda, boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jangan dinikahi sampai dia beriman. Itu kan jelas itu ayatnya itu di Al-Baqarah. Ya kan, jangan kalian menikahi musyrikat atau musyrik sampai dia beriman. Hatta yu'min. Ini enggak diotak-atik jadi boleh, kasihan demi kemanusiaan. Aduh, saya pernah lihat itu ya kan. Agama itu jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan, pakai ketentuan. Maaf ya, air apa? Yang air urin, tahu urin ya? Urin itu najis apa enggak najis? Najis atau tidak? Najis. Sperma najis enggak? Enggak. Kenapa? Kaget tuh Pak. Kenapa keluar sperma tapi harus mandi wajib? Kenapa coba? Nah itu kan emang udah agama begitu. Kenapa keluar pipis enggak mandi wajib? Ya enggak? Itu udah ketentuan, enggak usah dibantah. Enggak higienis nih agama Islam, gitu jawabnya. Enggak higienis, harusnya kencing mandi wajib terus kalau kencing ya kan. Masuk angin dah. Jadi Allah tuh udah, nggak mungkin kepandaian kita itu lebih hebat dari kepandaian Allah dan Rasul. Udah kalau keluar sperma mandi, kalau sperma aja, kalau yang baru becek-becek dikit itu bukan sperma, nggak usah, nggak apa-apa, lap aja wudhu boleh. Ada mani, ada madhi kan? Ada itu dalam ilmu fikih. Kalau mani itu cirinya istidadu syahwah, khurujuhu bistidadi syahwah, ma'un ghalid. Maknya itu kental, airnya itu kental disertai dengan istidadu syahwah. Syahwatnya memuncak. Itu cirinya. Jadi kalau emang bukan ya bukan. Udah mandi biasa aja boleh. Tuh kan kalau nurutin yang penting marem. Tahu marem? Agama kok berdasarkan marem, orang marem, mantep apa enggak mantep, lah keprimen kayak konon, bahasa Jawa mana itu ya, kepriwe kata orang Kebumen, ya kan, lo kayak gitu gimana, udah ketentuannya kalau sperma baru mandi, kalau kencing aja ya, kalau pipis udah biasa aja, wudhu aja bersihin, tapi hati-hati juga tuh, pipis kalau sembarangan bisa jadi siksa kubur kan, gara-gara cipratannya kena celana, kena sarung. Tuh agama tuh Pak, baru salah satu tuh, saya cuma tahunya satu itu doang. Jadi jangan pakai apa namanya analisa kita, enggak. Kalau kata Rasul begitu ya udah, ketentuannya begitu. Sperma itu enggak haram, sperma itu suci, tapi kalau keluar tetap mandi wajib. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, salama. Salama itu artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana ada kata-kata salama, double L. Ya kan ada sana wasallimu, ya kan? Wasallimu, L-nya tebal tuh. Wasallimu taslima. Berarti artinya orang yang akidahnya bersih, tauhidnya bersih, hatinya bersih, ngikutin sunnah Rasul. Welcome sunnah. Jangan sholawatnya aja gede-gede. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak pernah puasa Senin Kemis. Ayo yang nggak pernah puasa Senin Kemis, abis ini puasa Senin Kemis. Puasa dulu 6 hari bulan Syawal, abis itu puasa. Ya sebentaran aja kok. Kalau nggak Seninnya ya Kemisnya aja deh, boleh. Nggak harus Senin Kemis kok. Nggak kuat Pak, kalau Senin Kemis, Seninnya aja boleh nggak? Boleh. Kemisnya aja boleh nggak? Boleh. Barangkali takut kurus gitu kan? Takut kurus Senin aja, ya silakan. Iya. Minum disuruh pakai tangan kanan, nggak mau. Kata alasannya apa? Katanya ini habis megang bumbu rendang. Habis megang bumbu rendang, ini aja yang pas gitu ya. Padahal kata Rasulullah la yasra innama syaiton yashrabu wa yaqulu bishimalihi. Ada dalam Bulughul Maram itu ya. Hadis saya pernah baca di Bulughul Maram, Kitabul Jami. Di sana ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama syaiton yashrabu wa yaqulu bishimalihi. Setan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya juga pakai tangan kiri. Jadi jangan Mas, pakai tangan kanan minumnya. Lo ngeliat tangan gua kotor nih. Padahal kan nanti gelasnya juga dicuci-cuci juga kan. Itu saking ngebelain nggak ngerti. Itu kan hawa nafsu tuh yang ngomong. Maremnya pakai tangan kiri tuh, itu pasti jawabannya.
Mantapnya pakai tangan kiri kok, bukan pakai tangan kanan. Gitu jawabnya. Jadi kalau udah kata Nabi, ini sunnah begini juga. Jadi kalau emang misalnya kata Nabi minumnya pakai tangan kanan, tangan kanan. Bakwan nih, sekarang lagi makan bakwan, ya kan? Nah, jadi makan bakwan dulu, ya atu-atu lah, jangan ini ya. Jadi tetap masukin, jangan sampai masuk makanan pakai tangan kiri. Rawitnya pakai tangan kanan, tetap satu-satu makanya masukin, taruh di kiri. Nah, gitu dong, pelan-pelan. Makannya juga tumak ninah. Jangan buru-buru. Jangan nanti sampai tapi mudah-mudahan orang sini enggak ya. Sininya ininya rokok. Ada nggak kira-kira? Di sini, wah, udah kayak apa aja ya. Pokoknya jangan sampai, Pak. Itu tuh buka puasa itu sunnah. Ke masjid sholat berjamaah maghrib wajib bagi laki-laki. Setuju? Nah, bukan setuju, emang begitu kata Rasulullah. Afdalu sholatil mar'i sholatuhu fi baitihi illal mafruḍah. Afdal sholat seseorang itu di rumah, kecuali sholat yang 5 waktu buat laki-laki. Jadi jangan sampai gara-gara buka puasa bapak nggak ke masjid sholat maghrib berjamaah. Salah itu namanya. Mengutamakan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Laki-laki wajib. Pokoknya laki-laki tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, sholatnya di rumah, berarti dia lelaki solehah. Laki apa? Solehah. Iya lah, orang disuruhnya di masjid. Ya, apa sih alasannya yang membuat di rumah tuh betah tuh apa coba? Imamnya nggak fasih. Ya kalau Anda emang fasih, daftar aja jadi imam di sini. Bilang sama DKM-nya. Kalau emang imamnya nggak fasih, malas sholat di masjid, ya udah ente daftar ke DKM, suruh imam. Ini Pak ya, boleh kan Pak? Boleh. Jadi jangan pakai alasan ini itu, malas ke masjid. Itu namanya sholat wajib kok di rumah, terus-terusan. Namanya lelaki apa? Solehah. Bu ibu-ibu yang suaminya ada di rumah ya suruh keluar suaminya, suruh ke masjid. Udah sampai mana tadi Bu? Pak? Sampai salama yang ngikutin sunnah, itu sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kayaknya udah pada ngeliatin jam nih, ya kan? Ya udah tuh saatnya udah ya. Yang ketiga, istaslama. Ya, mudah-mudahan saya cepetin deh nih. Aduh, nggak enak juga nih jadinya. Istaslama itu artinya ridho, berpasrah. Oh, emang udah begini jadi orang Islam. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Jadi emang begini orang Islam itu hidupnya seperti dalam penjara, tapi nggak penjara-penjara banget sih. Kan kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surga bagi orang kafir mah surga Pak. Nggak puasa sekarang kan? Hari gini baru bangun, habis hubungan intim sama suaminya, habis hubungan intim sama istrinya, langsung mandi biasa, langsung berangkat kerja. Mungkin udah rapi-rapi hubungan intim, berangkat kerja aja, nggak usah mandi wajib, nggak ada sholat duhur, ya kan? Mau ngikutin kayak gitu? Dia nggak ngerti aurat perempuan mungkin ya, dari mana sampai mana, bajunya merecet-merecet ini itu. Pokoknya Islam itu semuanya rapi, Pak, rapi. Apa yang nggak ada semua. Jadi itu yang dikatakan si jenul mukmin tuh kayak penjara, mau minjem duit, riba enggak ya? Iya enggak? Nah, tuh ngerem lagi. Kira-kira riba enggak ya? Nemu duit di jalan, pakai enggak? Ya enggak? Yang ada, yang udah pasti halal aja ada pertanggungjawabannya, apalagi cuma nemu begitu. Hati-hati tuh. Duit itu tanggung jawabnya 2, dari mana dikemanain. Hati-hati tuh kalau pakai duit. Yang halal aja banyak pertanggungjawabannya, apalagi cuma nemu doang main pakai aja, hati-hati tuh. Tuh Pak, orang Islam tuh kayak gitu, sijnul mukmin, seolah-olah seperti dalam penjara, banyak peraturan. Nikahnya harus ada wali, harus ini, harus itu. Ya banyaklah pokoknya, tapi semuanya itu jadi indah kalau menurut saya itu ya. Iya ya, apa aja ada coba, mau pakai sendal ada, mau masuk WC ada. Masuk WC kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, itu yang remeh-remeh itu Pak. Gimana yang berat-berat, warisan, punya anak segini, seberapa ada. Saya teman kurang menguasai ilmu waris itu. Ya Allah, Islam itu, apa sih yang nggak ada? Ada semua. Yang keempat, salimah.
Salimah ini artinya selamat, terutama dari godaan dunia. Surat Luqman ayat terakhir, surat 31 ayat terakhir, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian terpedaya oleh kesenangan dunia, jangan kalian terpedaya oleh tipu daya seton. Jadi seton itu nomor 2. Pertama dunia. Tuh, bahaya dunia nih, Pak. Dunia ini bahaya. Ngerayunya nggak berasa. Kalau setan, iblis yang punya sifat syaitoniah itu kalau ngegoda kita, kalau kita nggak mau, nggak apa-apa, nggak mau, nggak maksa. Surat Ibrahim ayat 22. Di sana ada percakapan antara iblis dengan orang yang masuk neraka. Ya Allah nih, gara-gara dia nih saya masuk neraka. Iblis nggak nerima. Orang gua ngajak doang, lo mau, salah lo. Gitu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya ngajak doang, kamu mau, saya nggak punya kekuasaan apa-apa. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalain gua dong, salahin diri lo dewek. Kenapa bisa masuk neraka? Saya kan cuma ngajak, situ mau, ya kan? Tapi kalau dunia tuh nggak ngajak. Itu surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Nanti dicari di rumah. Artinya, kalau dunia nggak ngajak, tapi kita nggak berasa jadi hamba dunia. Hati-hati itu, Pak. Makanya dunia jadikan seperti WC saja. Jadikan apa? Jadi apa, Pak? Dunia jadikan seperti WC, water closet itu. Ada WC di sini? Nah, WC itu gimana? Samperin di waktu kita butuh. Kalau udah nggak butuh, tinggalin. Ada di sini angkat tangan, siapa yang ke WC itu ingin apa butuh? Ke WC itu butuh apa ingin? Hah? Ya enggak lah, beda. Keinginan beda sama kebutuhan, ya kan? Ke WC itu rata-rata orang butuh. Iya. Betul, Pak ya? Iya, dunia ini kita nggak bisa lari dari dunia. Orang hidupnya di dunia, waktu butuh samperin. Kalau udah nggak butuh, tinggalin. Jangan lama-lama happy-happy di dunia. Apalagi sampai, maaf ya, apalagi sampai ngerokok di WC. Ada nggak? Happy-happy di WC. Aduh, ampun dah. Orang masuk, astagfirullah. WC bau rokok. Pernah nggak masuk WC bau rokok? Saya nggak habis pikir gitu. Nggak ada tempat lain apa ya? Sampai di WC. Itu nggak kepikiran apa ya? Berarti apa yang dihisap sama yang dikeluarin sama nggak kira-kira? Itu kan aromanya kan menjadi satu ya, Pak. Dimasukin ke dalam. Nah, itu bukti merokok di WC itu artinya selera rendahan. Apa, Pak? Selera? Saya nggak nyinggung ya, maaf ya, Pak ya. Kalau saya nyinggung besok-besok nggak usah diundang lagi dah. Jadi kalau orang merokok di WC itu selera rendahan. Jangan sampai WC itu dijadikan buat happy-happy gitu loh. Lama banget sih. Emang pantas sih memang ya rokok di WC itu pantas ya. Ada nggak orang makan kurma di WC? Ada? Nggak. Makan kue bolu di WC ada? Nggak. Ada orang merokok di masjid? Boleh nggak ngerokok di sini, Pak? Nggak boleh. Tuh ya. Ya, Bapak sendiri deh tafsirin maksud saya apa. Ya, kalau bisa selera-selera rendahan itu pelan-pelan ditinggalin. Jadi bertobatnya itu benar-benar karena memang kita yang memilih. Taubatnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, taubat yang paling bagus itu kita yang milih, bukan karena terpaksa. Walaupun sama-sama ada pahalanya. Taubat yang kita memilih itu artinya taubat ikhtiari. Kalau taubat yang karena kepaksa namanya ittirari. Ntar aja kalau udah sakit keras baru tobat, ya Allah nungguin sakit. Ntar kalau udah muntah darah, astagfirullah baru nungguin gitu. Nggak usah gitulah, takutnya nggak keburu sakit mati, mending sakit duluan. Kalau nggak sakit, jadi hati-hati tuh selera rendahan. Jadi dunia kalau diturutin itu selera rendahan, Pak. Zina selera rendahan, selingkuh selera rendahan. Yang mulia itu nikah, betul Pak ya? Orang kan sekarang diganti-ganti biar halus, pelacur diganti PSK, ya kan? Zina kasar diganti sama apa? Selingkuh, biar halus dikit. Zina itu ada di Al-Quran, Pak. Wala takrobuz
zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-Isra ayat 32. Dan zina itu udah perkataan halus, perkataan Allah, itu nggak usah diganti-ganti selingkuh. Orang nggak berzina kok, cuman colek-colekan doang, ya sama aja. Kalau selama itu belum jadi istri, zina itu. Kalau udah jadi istri boleh direndeng, boleh masuk kemana-mana. Tuh ya, dunia hati-hati. Dan yang terakhir namanya salama. Apa Pak? Salama. Salama itu artinya musalamah, baik hubungannya dengan manusia. Terutama wong kang soleh kumpulono. Kata siapa tuh? Tombo Ati ya. Nah, Tombo Ati wong kang soleh kumpulono. Itu bukan bahasa Jawa Pak. Itu di Al-Quran memang ada. Saya berani ngomongin ini. Bukan saya berarti ngajarin nyanyi. Itu ada di Al-Quran surat Furqan ayat 28. Orang yang salah pilih teman nyesel di hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, menyesal aku, amat sangat menyesal sekiranya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Setan itu memang selalu membuat manusia jadi ikut maksiat. Nggak bisa ngegodain langsung masuk ke teman kita. Kita kalau udah punya teman nggak bener, ikut-ikut nggak bener Pak. Ikut main catur, main remi, main gaplek, gitar-gitaran, subuhnya kesiangan. Gara-gara siapa itu? Temen. Hati itu Pak. Ini kata Allah bukan kata saya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak mau bergaul ya, nggak mau ronda, nggak mau gotong royong, nggak mau kerja bakti, nggak mau hadir pertemuan RT, ya jangan juga begitu. Nggak benar itu juga namanya, hablum minannasnya nggak baik. Sama tetangga ya harus baik. Jangan sampai gara-gara kita tetangga udah ngecat-ngecatin rumah, bagus-bagus. Istri bapak ngejemur cucian di depan rumahnya, ngaling-ngalingin rumahnya. Boleh nggak? Jangan, izin dulu lah, ya kan? Dia udah ijo-ijo begitu, udah bagus, ya kan rumahnya. Istri bapak naruh jemuran depan rumahnya. Izin dulu, tuh kayak gitu kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Yang punya mobil juga nih, ya. Kalau di gang saya udah nggak, kalau di sini mungkin udah nggak ada ya. Kalau di Villa Mutiara masih ada kayaknya. Ya kan, nggak punya mobil, nggak punya garasi. Kira-kira ada nggak di sini? Hah? Aduh, mohon maaf ya Pak ya, udah keceplosan. Iya, naruhnya depan rumah orang. Orang mau keluar, woi mobil siapa sih nih? Ya kan? Jangan sampai gara-gara harta kita, tetangga kita jadi susah Pak. Saya kan ngomong bener ya, bener nggak Pak saya ngomong? Mohon maaf ya Pak ya. Kayaknya setuju banget nih. Siapa namanya Mas? Kayaknya pernah diganggu mobil orang nih kayaknya, ya kan? Iya betul katanya tuh. Iya kasihan tuh Mas itu tuh, ya kan? Iya. Jadi jangan sampai dulu mah belum punya mobil nggak ngerepotin. Ya motornya di dalam, tempat sampahnya di dalam. Kirain punya mobil, tempat sampahnya di luar. Udah gitu bau duren lagi, kulit duren, ya kan? Udah gitu jemurannya numpang sama orang. Aduh ya Allah, padahal ngebangun rumahnya 200 juta, 300 juta. Masa untuk alokasi buat bikin jemuran aja nggak ada di atas kayak bikin loteng ya kan? Masih, maaf ya Pak, numpang ngejemur. Alasannya apa? Mataharinya ke rumah Bapak. Rumah saya nggak dapat matahari. Itu namanya mental miskin. Apa namanya? Mental miskin itu, biar kelihatan kaya juga miskin Pak. Apa-apa bawanya kurang aja. Ngelihat orang tuh lebih melulu, nggak pernah dia yang lebih ngelihat. Jadi sama tetangga seperti itu tuh namanya musalamah. Kalau hatinya bersih, coba jangan ganggu tetangga. Sampai sebegitunya Pak, hati yang bersih itu. Qalbun salim. Bergaul silahkan. Membaur silahkan. Tapi jangan melebur. Setuju Pak? Saya ulang. Silakan bergaul, silakan membaur, tapi jangan melebur. Kalau teman kita nggak bener, nggak deh, sorry, saya nggak. Kira-kira bisa nggak begitu? Ini saja, sudah jam 6.20, berhubung teh manis juga nggak ada kan? Iya, kalau terusin ntar parah juga nih kayaknya.
Ya kan, nungguin maghrib masih lama juga. Saya mohon maaf ya Pak ya, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf banget ya Allah, nggak ada maksud saya ninggiin si A, ngerendahin si B. Kalau emang itu benar, Mbok Yao, tolong diterima. Ikuti orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Ada bedanya nggak? Ikuti orang itu benar kok dia, ada dalilnya, kenyataannya ada, di Quran ada, di sunnah ada, kenyataannya ada, benar dia. Ikuti dia. Tapi jangan mengikuti kebenaran karena orang. Saya di sini bukan mau cari pengikut, bukan. Rasulullah aja pamannya nggak mau beriman, ya Ustaz ya. Abu Thalib nggak mau beriman, pamannya Nabi. Saya bukan mau nyari masa, bukan mau nyari pengikutnya banyak, enggak. Ustadz yang sukses kalau dia berdakwah tambah baik akhlaknya, itu dia yang sukses. Jadi bukan orangnya. Nabi Nuh anaknya nggak beriman, istrinya nggak beriman. Nabi Lut begitu juga istrinya. Nabi Ayub istrinya minta cerai gara-gara Nabi Ayubnya korengan, ya kan? Apakah kata Nabi Ayub, oh ini mah baru segini, kenikmat Allah yang lain masih banyak, nggak usah ngelihat koreng-koreng beginilah. Tuh, Nabi Ayub akhirnya sembuh. Nabi loh Pak, kita pangkatnya apa? Kita maunya hidupnya senang melulu. Kalau hidupnya mau senang melulu, siapa contohnya? Fir'aun contohnya, Korun. Kalau nabi-nabi semua para sahabat, waduh itu hidupnya penuh perjuangan. Minimal melawan hawa nafsu, ya enggak? Itu berat itu hawa nafsu, nggak habis-habis. Makanya puasa bulan Ramadan. Ini saja, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya pasti dari Allah, salah dari saya dan dari iblis, dari setan. Mohon maaf ya Pak, nggak ada niat saya untuk nyakitin. Cuman masih ada yang bilang sih, si Rahmat kalau ngomong tuh nggak diayak. Jangan ngundang lagi si Rahmat kalau ngomong kagak diayak. Itu yang orangnya kurus tuh gitu. Iya, orang Cakung ngomong gitu ke saya. Mat, ada salam Mat dari ibu ini. Kenapa? Itu ustadznya ngomongnya nggak diayak gitu. Tahu diayak Pak? Parah banget. Tapi kalau emang saya salah ya kasih tahu dah ya. Kalau emang salah, Pak Rahmat tadi salah tuh Pak, dalilnya gini, tafsirannya bukan begitu Pak, monggo. Kalau emang itu benar saya terima. Benar ya, bukan sekedar baik. Kalau baik banyak yang nggak benar sekarang. Kalau yang benar baik pasti. Syarat amalan diterima itu dua, benar, kedua ikhlas. Udah dua itu doang. Kalau Bapak puasanya benar, Bapak ikhlas, diterima oleh Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Semoga kegiatan kita dari tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya juga dinilai oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.